Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya. Aku doain semoga kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, kayaknya ngomong aku kayak gini gak apa-apa deh ya. Biar aku itu bisa berbincang-bincang di podcast ini agar lebih santai dan lebih seru gitu dengan kalian. Ini adalah podcast pertama aku. Jadi aku mohon maaf kalau masih kurang sempurna ya teman-teman. Tapi aku bakalan berusaha melakukan yang terbaik kok. Oke, kalian pasti udah gak sabar ya kan mau tahu aku ini siapa? Yaudah, kenalin nih. Nama aku Munadia Akila. Aku mahasiswi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Aku dari unit 2 dan semester 2. Masih pemula banget ya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dedi Surya MPSI karena telah mengizinkan aku membuat podcast ini. Oke, kali ini aku bakal berbincang-bincang membahas tentang perkembangan bahasa dan perkembangan seni anak usia dini pada teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada nih ya yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan bahasa dan perkembangan bahasa itu? Oke, di sini aku bakalan jelasin perbedaan dari bahasa dan perkembangan bahasa itu. Kalau bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Jadi, dengan komunikasi itu, anak usia dini akan lebih mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Karena sejak bayi, bahasa dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain, melalui kesempatan mendengarkan dan menguji suara dan kata. Kalau perkembangan bahasa merupakan perpaduan antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan intelektual, dan perkembangan fisik maupun motorik seseorang. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini memiliki 4 perkembangan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Anak-anak secara bertahap beralih dari melakukan ungkapan menjadi melakukan ungkapan dengan berkomunikasi, dan juga beralih dari komunikasi melalui gerakan menjadi tuturan. Kalian harus tahu nih teman-teman, perkembangan bahasa anak terbagi atas 2 periode besar loh, yaitu yang pertama, periode pralinguistik dari anak usia 0 sampai 1 tahun, dan yang kedua ada periode linguistik dari anak usia 1 sampai 5 tahun. Apa sih periode pralinguistik itu? Periode pralinguistik itu merupakan tahap awal dari perkembangan bahasa anak, yaitu ketika anak masih bayi. Dan apa sih periode linguistik itu? Periode linguistik itu merupakan tahap perkembangan bahasa yang ditandai oleh munculnya kata-kata dan komunikasi simbolik. Mulai dari periode linguistik inilah anak memulai hasratnya mengucapkan kata-kata yang pertama yang merupakan hal saat paling menakjubkan bagi setiap orang tua. Saat anak berusia 5 tahun, mereka telah menghimpun atau mengumpulkan kurang lebih 80.000 kosakata, yang berarti anak telah menguasai hampir semua bentuk dasar tata bahasa. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Tetapi kebanyakan anak memulai perkembangan bahasa itu dari menangis untuk mengekspresikan responnya terhadap bermacam-macam stimulan. Tentunya kita harus tahu ya, bagaimana aspek-aspek perkembangan bahasa pada anak. Aspek perkembangan bahasa anak terlihat di usia 4 tahun ke atas, karena pada umur ini anak sudah mampu mengutarakan keinginannya, penyangkalan, dan masukan-masukan secara terang-terangan. Apa aja sih aspek yang bisa diamati pada perkembangan bahasa anak? Aspek yang dapat kita amati dalam perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama ada aspek kosakata, yaitu kumpulan kata. Anak punya keahlian menghafal perkataan baru setelah mempelajari dari lingkungannya dengan cepat. Sejalan berkembangnya dari hasil hubungan anak dengan lingkungan, maka semakin besar, banyak, dan semakin besar pula kosakata yang dimiliki pada anak. Yang kedua ada aspek sintaksis, yaitu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Anak mempelajari tatanan bahasa dengan orang di lingkungan sekitarnya, walaupun belum sesuai dengan benar penggunaan kalimat dan bahasa, namun karena seringnya mendengar dan meniru orang dewasa di sekitarnya, anak bisa mencontoh penggunaan tata bahasa secara lisan dengan baik.
Yang ketiga ada semantik, yaitu anak mampu mengungkapkan tujuan atas keinginannya dengan perkataan yang menunjukkan keberatan dikarenakan memiliki perkataan yang sesuai. Yang keempat ada fonem, yaitu anak mampu membunyikan huruf vokal, tidak hanya mengeja dari abjad, tetapi sudah mengucapkan sebuah kata dan mengerti arti dari kata yang diucapkan. Yang kelima ada fonologi, yaitu ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Dengan bunyi bahasa, anak dapat menangkap juga membentuk bunyi percakapan. Yang keenam nih ada morfologi, yaitu tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai karena identik dengan proses dan penggunaannya. Kalian harus tahu nih teman-teman, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa? Ini aku kasih tahu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu yang pertama ada faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Orang tua di sini harus berperan aktif dalam memantau kesehatan anak. Jangan malah menyepelekannya. Itu sangat tidak baik ya teman-teman. Yang kedua ada inteligensi, yaitu sebagai kemampuan bereaksi untuk melakukan penyesuaian diri yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman-pengalaman baru. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal ini. Yang ketiga yaitu ada status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Yang keempat ada jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangannya lebih cepat dari anak pria. Karena menurut saya, wanita lebih semangat dan pria itu sering malas. Padahal dalam tingkat pemahaman, pria lebih cepat paham daripada wanita. Yang kelima ada hubungan keluarga. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang keenam ada umur anak. Anak akan semakin pintar berbahasa tergantung pada umurnya. Semakin bertambah umur, maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketujuh ada kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil atau efek yang cukup besar dalam berbahasa anak. Yang kedelapan ada kondisi fisik. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Bagaimana teman-teman? Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat berkembang dengan pesat bukan? Hal itu juga dapat terjadi saat anak masih bayi loh. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang perkembangan seni. Menurut teman-teman nih, apa sih pengertian dari seni itu? Ya, seni adalah hasil atau proses kerja dengan gagasan manusia yang melibatkan keterampilan, kreativitas, kepekaan indera, dan kepekaan hati untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan keindahan, keselarasan, dan bernilai seni. Apa sih perkembangan seni itu? Perkembangan seni adalah salah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Melalui aktivitas seni ini, dapat meningkatkan daya cipta, mengembangkan bakat atau talenta, serta kreativitas yang orisinil dan bersifat individual dalam diri anak. Anak-anak dapat mengekspresikan perasaannya melalui musik, teater, gambar, dan gerakan. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu nih ya, pada umur berapa sih anak memulai perkembangan kognitif tersebut? Anak memulai perkembangan kognitif tersebut pada usia menginjak 2 tahun pertama. Seni sangat penting dan berpengaruh besar terhadap proses perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek. Karena anak usia dini akan dengan mudah menerima proses pembelajaran yang menyenangkan di dunia PAUD, yaitu dengan bermain sambil belajar.
Dan peran seni mendominasi pembelajaran pada anak usia dini melalui dari menyanyi, menari, menggambar, atau melukis, dan lain sebagainya. Seru sekali ya teman-teman. Aku mau kasih tahu nih pada teman-teman, kalau aspek-aspek perkembangan seni pada anak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Salah satunya dapat dilakukan dengan alat permainan edukatif. Dunia anak adalah dunia bermain ya teman-teman. Dengan bermain, anak akan memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan perkembangan fisik. Salah satu upaya untuk mencapai itu adalah memberikan mereka pelajaran seni, karena diketahui usia dini merupakan periode emas untuk melakukan proses stimulasi aktif sebagai bekal perkembangan serta pertumbuhan kelak saat dewasa nanti. Pada usia dini, anak sudah mampu menerima keterampilan dan pengajaran sebagai dasar pengetahuan dan proses berpikir melalui otak. Otak manusia sendiri dibagi menjadi dua bagian ya teman-teman, yaitu otak kiri dan otak kanan dengan fungsi yang sangat berbeda-beda. Menurut teman-teman ya, apa sih perbedaan dari identik otak kiri dan otak kanan itu? Ya, tepat sekali. Otak kiri biasa diidentikan dengan rapi, perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika, terstruktur, analitis, matematis, sistematis, linier, dan tahap demi tahap. Sedangkan otak kanan diidentikan dengan kreativitas, persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik dan warna, berpikir lateral, tidak terstruktur, dan cenderung tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail. Untuk mencapai anak yang cerdas, kedua otak ini harus distimulasi secara bersamaan. Teman-teman juga harus tahu nih, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seni? Faktor sarana dan prasarana juga mendukung perkembangan seni anak loh. Ketersediaan sarana prasarana ini sangat membantu upaya pengembangan budi pekerti anak, karena guru bisa menggunakannya untuk memberikan program stimulasi yang lebih bervariatif, sehingga upaya pengembangan budi pekerti anak bisa dicapai lebih optimal. Kondisi ruangan yang bersih dan pencahayaan yang cukup membuat anak betah berada dalam lokal dan dapat bermain dan bereksplorasi mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Jadi, perkembangan bahasa dan perkembangan seni pada anak usia dini itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi untuk para bunda-bunda nih yang ada anak masih usia dini, sangat perlu untuk mengembangkan kedua perkembangan ini ya bunda. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pertama saya ini. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Saya menutup podcast ini sambil mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.